Jadi ibu kita sudah masuki di bagian terakhir dari sesi pertama ini, pengelolaan keuangan keluarga. Jadi bisa menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan. Jadi apa yang ibu-ibu dapatkan selama kita melakukan pertemuan pada hari ini, Bu? Coba, ada yang tahu tidak apa yang kita dapatkan jadi dari pertemuan kita pada hari ini? Coba Ibu Wati, tahu tidak apa? Oh iya, benar Bu. Jadi itu salah satunya. Jadi kita bisa memahami masukan, mana pengeluaran, ya boleh, benar Bu. Jadi ada yang lain tidak? Coba Ibu Linda. Oh iya, ya bisa, boleh. Jadi kita bisa belajar menyusun anggaran. Ini Bu, di sini kita bisa mengendalikan anggaran. Jadi mana tahu pemasukan itu mana yang harus didahulukan, pengeluaran, pemasukan. Nah, itu mana yang keinginan sama kebutuhan, mana itu yang harus didahulukan. Ya, benar Bu. Nah, jadi sebagai pelengkapnya Bu, yang Ibu pelajari tadi ini ada, kita putar ke video Bu. Video ini semoga bisa Ibu perhatikan dan ini dengan seksama ya Bu. Coba ini pemutaran videonya. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Sudah ditonton video yang tadi. Nah, jadi di video itu gambaran dari yang kita pelajari. Nah, setelah ini juga aku bawa brosur ini ibu-ibu juga sudah ada. Coba kita juga di halaman 1 sampai 4 Bu. Ini brosurnya Bu. Oke Bu, ini kita perhatikan di brosurnya. Di brosurnya di halaman 1 itu hitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam satu bulan. Nah, di sini ada kolom ini, ada tabel ini, ya kita bisa menghitung pendapatan dan pengeluaran kita dalam satu bulan. Jadi di buku pintar itu, nah kakek dibuat contohnya ada di buku pintar. Nah, terus juga halaman kedua itu upayakan jumlah pengeluaran seimbang dengan jumlah pendapatan. Yang A, bedakan pengeluaran untuk kebutuhan dan keinginan. Yang B, kurangi, tunda atau batalkan keinginan. Jadi antara keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Jadi mana pendapatan mengenai pengeluaran itu, mana yang kalau ditimbang itu lebih berat, mana yang lebih ringan. Jadi di halaman ketiga juga sepakati bersama antara anggaran bulanan keluarga, mana keinginan, mana kebutuhan. Jadi digambar itu anaknya, keluarganya ini kan mana keinginan, tas, buku, susu. Nah, itu bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan.
Di bagian halaman keempat itu kendalikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang dibuat. Jadi ada amplop untuk listrik, amplop untuk bayar hutang, arisan, masak dan sebagainya. Jadi di situ pengendalian pengeluaran sesuai dengan anggaran yang kita buat. Kemudian di halaman 7 itu kita bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan harus segera dipenuhi. Nah, kalau tidak, jika tidak akan mengganggu itu. Ya, keinginan itu bisa ditunda itu sebenarnya, Bu. Nah, tas baru, sepatu baru, motor, nah itu keinginan. Mungkin ini Bu dari brosurnya. Selanjutnya Bu, kita bisa latihan di rumah ya Bu. Kita bisa buka di buku pintar kita. Ibu-ibu yang bawa buku pintar boleh dibuka di halaman 12 sampai 19. Ya benar itu Bu. Ya banyak kolom-kolom itu Bu ya. Nah, di kolom-kolom itu ibu isi mana pemasukan, mana pengeluaran, berapa totalnya. Nah, di situ diisi Bu. Diisi sesuai dengan situasi rumah tangga Ibu. Jadi di rumah itu beli ini yang sudah kita pelajari kemarin, yang kita pelajari tadi, yang kita pelajari kemarin. Nah, itu bisa diisi, diimplementasikan di buku pintar itu. Ya, dibuat dari kertas lain lah Bu, buat kolom yang seperti yang di buku pintar itu. Nah, jadi itu bisa diisi bulanan, harian. Nah, itu bisa Bu ya. Ya, oke. Ini di penghujungnya Bu, di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Jadi aku tanya dulu Bu, setelah kita belajar ini, ibu-ibu pernah ada yang berutang? Pernah? Iya, pasti pernah lah. Siapa yang tidak pernah berutang ya Bu? Nah, jadi di kegiatan kita bulan depan, di pertemuan kita kelompok bulan depan, kita akan pelajari bagaimana cara berutang. Iya, Bapak nak ngajari cara kita berhutang. Jadi kita belajar tentang pinjam dan meminjam. Jadi ibu-ibu untuk bulan depan tolong hadir lagi. Kita pelajari tentang cara berhutang, pinjam meminjam ini. Jadi jangan lupa bawa buku tentang ngutang. Bukan buku tentang buku pintarnya tentang pengelolaan keuangan. Jadi yang sudah kita copy kemarin, buku pintar sama brosurnya dibawa untuk bulan depan. Nah, jadi terima kasih atas partisipasi tentang kehadiran ibu-ibu di pertemuan kelompok kita pada hari ini. Jadi kalau memang bermanfaat, silahkan digawi di rumah. Kita implementasikan, kita atur kegiatan keuangan kita yang sesuai yang kita pelajari ini. Jadi terima kasih juga waktunya pada hari ini. Kita sampai ketemu lagi di bulan depan untuk pertemuan yang baru, untuk sesi baru, untuk modul baru. Nah, modul ini kita selesai. Nah, jadi pelajari lagi Bu, lakukan, implementasikan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.